Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Di malam ini kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana kita lihat pencapaian di sore hari tadi. Awal mula pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini adalah hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019. Jadi sampai saat ini kurang lebih sudah hampir 20 bulan atau 19 bulan lebih untuk pembangunan sirkuit kebanggaan kita ini. Untuk pencapaian hari ini di sirkuit Mandalika, silakan sahabat bisa menyaksikannya di video kali ini. Tentu sahabat sudah bisa membedakan dan melihat apa saja yang sudah dicapai di hari ini. Mandalika International Street Circuit ini mempunyai panjang 4,31 km. Kemudian dilengkapi dengan dua terowongan atau dua tunnel, di mana tunnel yang pertama di depan kita ini, tunnel yang dibangun di ujung trek lurus ya, sepanjang 700 meter. Kemudian tunnel ini mempunyai panjang 65,57 meter, kemudian lebarnya 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Dan kita lihat di sebelah kanan sayap tunnel yang pertama ini ya, yang tembus langsung ke tunnel yang kedua. Di sini masih banyak sekali bangunan-bangunan yang belum diratakan atau belum dipindahkan. Dan ini adalah tunnel yang kedua yang berada di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8, di mana kita perhatikan tunnel yang kedua ini sudah hampir 90% selesai. Karena untuk bagian sayap kiri sudah dilakukan penimbunan bahkan perataan di bagian sayapnya. Halnya seperti di bagian kanannya sudah dilakukan penanaman pohon. Dan kemudian tunnel yang kedua barusan sahabat mempunyai panjang lebih panjang dari tunnel yang pertama, yaitu 117,77 meter. Sedangkan untuk lebar dan tingginya masih sama, lebar 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Kemudian untuk fungsi tunnel ini atau kedua tunnel ini adalah untuk mobilisasi para pendatang, para penonton untuk keluar zona sirkuit ya. Baik keluar maupun masuk zona sirkuit. Jadi tidak akan terganggu dan mengganggu balapan sekalipun balapan sedang dilakukan. Kemudian kedua tunnel ini juga difungsikan untuk pengangkutan bahan-bahan logistik untuk keperluan balapan. Untuk lebar main track sendiri di sirkuit Mandalika ini mempunyai lebar 15 meter. Kemudian ada outer line dan inner line atau sering menyebutnya kita dengan service road ya. Service road sebelah kiri atau kanan atau service road sebelah luar atau sebelah dalam. Masing-masing mempunyai lebar 12 meter. Adapun di trek lurus sebelah kiri outer line ada pembangunan pit lane yang sama-sama kurang lebih lebarnya 12 meter. Kemudian Mandalika International Circuit ini dilengkapi dengan 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Namun perlu sahabat ketahui ya, dan merupakan informasi bagi sahabat yang belum mengetahui, sebenarnya tadinya akan dibangun 19 tikungan. Namun setelah Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP meminta untuk mengurangi 2 tikungan hingga menjadi 17 tikungan seperti sekarang ini. Dan alasan Carmelo Ezpeleta mengurangi 2 tikungan adalah untuk memperkecil kemungkinan kecelakaan atau resiko bagi para rider. Kemudian diganti dengan trek lurus agar memudahkan untuk melakukan overtaking. Begitulah menurut Carmelo Ezpeleta. Dan untuk pembangunannya sendiri, sirkuit ini membutuhkan lane clearing seluas 429.175 meter persegi. Kemudian juga dilengkapi dengan pagar beton precast keliling yaitu sepanjang 5.502 meter.
Kemudian untuk galian tanah sendiri atau galian treknya sepanjang 239.065 meter. Adapun untuk timbunan tanah di sirkuit ini mencapai 225.846 meter kubik. Kemudian ada ground improvement seluas 5.481 meter persegi. Sirkuit kebanggaan kita ini sahabat dibangun di kawasan wisata KEK Mandalika ya, yang punya luas 1035,67 hektar yang berlokasi tepatnya di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika ini ditetapkan melalui pemerintah, yaitu melalui PP pemerintah atau Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Sedangkan KEK Mandalika ini termasuk dari 5 KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional. Di antara kelima kawasan itu adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado Likupang Bitung. Sedangkan ketika nanti sirkuit ini sudah selesai sahabat, akan mempunyai 93.200 tempat duduk untuk para penonton. Kemudian ada 138.700 area tanpa tempat duduk. Kemudian juga akan dibangun hospitality suite yang mampu menampung 7.700 penonton. Dan juga termasuk ada 5 grandstand yang berkapasitas 150.000 penonton yang terletak di tepi pantai Kuta Mandalika. Kemudian untuk pengaspalan sendiri, terutama untuk pengaspalan main track atau track yang utama sahabat, jadi dilakukan dengan 3 lapis aspal, yaitu lapis aspal concrete base atau AC base, yaitu lapis aspal yang pertama yang sudah dilakukan bahkan sudah tersambung. Jadi lapisan ini merupakan satu campuran dari aspal dan agregat yang kemudian dipadatkan dalam keadaan panas. Lapisan ini terletak di bawah lapisan pengikat atau ACBC. Kemudian fungsi lapis ini adalah untuk menahan beban, memberikan dukungan pada lapis permukaan, kemudian mengurangi legangan dan regangan terhadap subgrade atau tanah dasar. Adapun untuk nanti lapis kedua yaitu lapis aspal concrete binder course atau ACBC ya. Nah, lapisan ini, lapisan aspal terletak di bawah lapisan aus atau warning course dan di atas lapisan fondasi atau base course atau lapisan yang paling tengah. Dan kemudian nanti akan dilakukan lagi untuk lapis aspal yang ketiga, yaitu aspal yang terakhir, yaitu aspal concrete warning course atau ACWC. Nah, lapisan ini adalah merupakan lapisan perkerasan yang diletakkan paling atas ya, yang difungsikan sebagai lapisan aus. Nah, kemudian untuk lapis aspal yang ketiga ini nanti akan dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Tidak boleh terputus, sepanjang 4,31 km dilakukan pengaspalan tanpa henti. Bahkan menurut kabar akan dilakukan 2 kali 24 jam. Makanya kita nanti akan terus memantaunya ya, bagaimana nanti pengerjaan untuk pengaspalan tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga. Yang kemudian nanti juga akan dibangun sahabat semua, yaitu pedok yang terletak di sebelah kiri trek lurus panjang 700 meter. Dan pedok ini nantinya akan memuat sampai 40 garasi ya. Kemudian juga akan dibangun tribun di sebelah kanan main track atau di sebelah kanan trek lurus panjang 700 meter ya, yang diawali dari awal trek lurus hingga hampir mencapai ke tunnel yang pertama. Dan kemudian nanti akan dibangun juga tribun ya, tribun VVIP tepatnya di sebelah kiri tikungan yang pertama, tepatnya di bawah bukit. Kemudian juga ada grandstand yang nanti akan dibangun di antara tikungan ke-5 dan ke-6, tepatnya di sebelah kiri outer line dan di sebelah kanan inner line. Nanti akan saling berhadapan. Kemudian akan dibangun juga ya di tepi pantai Kuta Mandalika dan juga di tikungan ke-13 di sebelah kanan, kemudian juga di tikungan ke-15 dan ke-16 di sebelah kiri ya.
Nah, seperti itu sahabat, pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Walaupun kita tahu untuk saat ini atau tahun 2021 ini tidak akan digelar balapan MotoGP di sirkuit ini. Namun kita tetap optimis di awal tahun 2022 sudah dipastikan akan menggelar balapan MotoGP. Demikianlah sahabat semua video yang bisa saya sampaikan dan narasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Dan pastikan sahabat semua untuk membantu saya dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Akhirnya saya Andri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.